Cek sound. Do. Baik. Selamat sore. Salam Hai Grace dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Dan seisi rumah. Apapun itu yang penting bernafas. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi belajar kita yang bertopik berserah kepada rancangan Yesus Kristus. Saya sedikit tertarik dengan beberapa kesaksian tadi. Sebelum itu kita mulai dengan kita buka di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Di belakang lupa baca. Ya, jadi di sini ini tentang percakapan dari Abram dengan Elohim. Ini Yahweh. Kita percaya ini Elohim, Yahweh. Kita baca bersama-sama. 3. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, dia Elohim Yahweh Elohim. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Dasyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba-Mu nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Yahweh membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Yahweh, maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini Abram dibenarkan. Itu terjadi dari zaman dulu, dari Kejadian. Coba kita cek, Pastor. Ini Alkitab atau ayat 6. Ya. Righteousness yang dianugerahkan. Ya. Abraham amanah Righteousness. kepada Jehovah yang Allah. Ya, Jehovah. Ya. Maka Di kayu sunnah. Jehovah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai Di kayu sunnah. righteousness ini. Di kayu sunnah. Sedekah. Di kayu Ya, Di kayu sedekah. sedekah. Ya, itu kebenaran yang dianugerahkan, Jadi yang dilimpahkan. Jadi kebenaran ini dilimpahkan, dibenarkan. Abraham cuma dibenarkan Cuma-cuma. secara cuma-cuma, memperhitungkan hal itu kepadanya. Ya, Karena Abraham cuma modal percaya, dia dibenarkan.
Jadi di sini menceritakan bahwa Abraham ini ragu. Dia nyala ada keturunan, dia ragu mau kasih tinggal di segala macam. Ya, dan itu banyak terjadi di sekarang ini. Orang-orang takut DP masa depan seperti apa karena belum benar-benar mengenal orang Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus. Orang bisa merencanakan segala sesuatu sesuai orang pikiran, tapi ketahuilah bahwa rancangan Yesus Kristus itu sesuai dan tidak bisa diganggu gugat. Ini melambangkan bahwa singgung sedikit, kita tidak punya kehendak untuk memilah yang ini atau yang itu. Kita tidak punya kehendak bebas. Hanya Dia yang bisa berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita buka di Google atau bahkan di gereja-gereja, ini para khotbah, entah dia pendeta atau bukan pendeta, mereka mulai menakuti. Kemarin terakhir kita ibadah di hotel itu tentang keselamatan. Jadi kita ditakuti. Bahkan sang pemimpin ini mengajarkan bagaimana supaya mendapatkan keselamatan itu. Jadi kalian harus seperti ini, kalian harus seperti itu, supaya keselamatan itu tidak akan hilang. Kita bisa saja berencana atau akan ke sana, tapi Tuhan Yesus punya rancangan tersendiri, seperti tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama. Yang sudah menemukan yang bawa Alkitab, kita mulai 3. Sebab aku ingin mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini menegaskan bahwa tidak usahlah orang khawatir dengan apa yang ada di depannya orang. Kita tidak usah berpikir terlalu berat yang mengakibatkan orang sampai ganggu pikiran, ganggu orang fokus. Sebenarnya tugas kita di dunia ini menyebarkan kebenaran itu. Seperti Pastor bilang tadi, kita tidak menyelamatkan siapapun, tapi kita memberitahukan kebenaran. Itu tugas kita. Tapi kalau kita sudah khawatir dengan apa yang mau jadi besok, apa yang baru saja terjadi, atau lupa mengucap syukur, itu akan membuat kita khawatir dan seakan-akan tidak mengenal Bapa kita sendiri. Contoh, orang kita dengan kita ke Papa sudah tahu apa yang kita butuhkan atau keluarga butuhkan, karena ada saling kepercayaan. Tanpa kita minta, kita ke Papa sudah tahu apa yang kita mau kasih. Berarti ada saling kepercayaan dong, betul tidak? Begitu orang Papa di surga, Dia sudah percaya kita. Tinggal dari kitanya ke Dia, percaya tidak? Betul-betul percaya itu cuma sekedar percaya. Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan waktu yang Dia tentukan. Nah, nilai dari kepercayaan ini, jika kita khawatir, maka kita belum benar-benar mengenal Yesus Kristus atau Bapa kita, akan memenuhi kehidupan kita tanpa kita meminta. Kita buka di Matius 6 ayat 31.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu Tuhan berkata, apa yang apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Theos. Theos. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Theos dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kita yang berpikir apa yang kita mau pakai besok. Ini Alkitab yang bilang. Apa yang akan kami makan besok? Dia khawatir akan DP hari esok. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Theos. Kalau orang betul-betul mengenal orang pe papa, orang nggak khawatir. Orang pe papa sudah sediakan untuk orang. Apa yang dia sediakan, orang sudah tahu. Oh, papaku teh, kita mau pulang, papa sudah sedia apa ya buat kita. Nggak perlu khawatir. Dia sudah tahu apa yang tugas. Tapi orang pe supaya orang nggak khawatir atau berpikir yang aneh-aneh, ini carilah dulu kerajaan Theos dan kebenarannya, yaitu memahami firman Tuhan, firman. Jadi waktu tadi malam lagi buka-buka supaya tambah-tambah referensi di topik hari ini, kita berdoa, Tuhan tolong bantu supaya kita nyenang gugup lagi meskipun sedikit-sedikit gugup. Kita berdoa supaya apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, supaya kita dibantu mengerti. Dan ketika kita cari mengerti, kita coba praktekkan supaya bahkan meminta Roh Kudus tuntun, kita coba praktekkan, maka kita akan mengerti dengan sendirinya. Atau bisa sebaliknya, cari mengerti dulu baru praktekkan, jangan sampai salah. Sama dengan Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Kita baca 2, 3. Yang kita Bukan nyata-nyata baiklah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah ini, orang baca firman, yang mendengar firman itu dan mengerti. Ini maksudnya, dan karena itu ia berbuah, orang mengerti dan melakukan firman Tuhan itu. Ini yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Ini adalah orang pe porsi masing-masing. Meskipun ada, orang coba mengerti, kalau bukan orang pe porsi, belum akan dimengertikan atau belum akan dibukakan. Karena itu akan bertahap. Jadi ada yang bilang hari soe nyanda ada di kalender. Betul toh? Kita sering kena, soe apa lagi ini? Kena sial. Itu semua sudah dalam rancangan Tuhan. Jangan kita berpikir kita susah apa sampai kita kena petaka ini. Tidak. Semua itu rancangan Tuhan untuk mendewasakan kita. Ada tiga hal yang bikin kita nyanda dewasa dalam kerohanian. Salah satu, kita tidak mengerti firman Tuhan. Yang kedua, suka mendengar tapi tidak mempraktekkan. Ada kalanya di khotbah-khotbah di gereja-gereja atau di rumah ibadah, orang-orang tanya, "Kenapa sering undang pendeta itu? DP khotbah enak." Itu salah satu orang cuman suka dengar tapi tidak mempraktekkan. Itu lupa mengucap syukur, tidak mengucap syukur. Dan yang ketiga,
karena mereka lebih cinta dunia. Orang tidak berpikir tentang kerajaan Allah, orang lebih pikir orang ke kehidupan di dunia ini, bagaimana supaya mau menjadi top, bagaimana supaya mau jadi terkenal. Tapi orang lupa dengan tugas utama yang sudah dikasih, apalagi bagi orang yang mengenal Tuhan Yesus. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Apa yang berbuah? Firman itu harus kita pahami, tertanam dalam hati kita dan tumbuh. Yang dimaksud adalah mengerti firman Tuhan Dan melakukan. ya, dan berbuah. Berbuah dalam apa? Ada pastor sering bilang, dalam perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, dengan perkataan kita. Apa lagi? Pikiran. Bisa dihidupi. Jadi ini buah-buah yang nanti akan ini orang baca. Bisa dihidupi bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana kita belajar mengasihi Yesus Kristus sebagai Bapa kita atau kekasih kita dengan melakukan firman-Nya. So betul-betul mengasihi, so melakukan DP firman. Setiap kali kita baca firman Tuhan, kita bisa mampu memahaminya, kemudian diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika kita mencoba mengerti, renungkanlah firman itu, supaya dalam perenungan kita Roh Kudus memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Yang kita buka di Filipi 3 ayat 17 yang ada bawah Alkitab. Ayat 17. Ini orang-orang yang mengasihi dunianya sendiri. Sampai 20. Kita baca bersama-sama supaya anak kota sono. 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan ikutilah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah berapa kali dikatakan kepadamu dan yang dikatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Sesudah mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemudian mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Itu bonus. Jadi orang yang berasal dari bukan dari dunia ini tidak perlu lagi khawatir tentang dunia, apa yang orang mau makan besok, apa yang kita khawatirkan besok, karena kesusahan hari ini cukup hari ini saja. Kesusahan besok ada DP porsi sendiri. Makanya saya mengajak saudara-saudara supaya berserah kepada rancangan Yesus Kristus, karena yang merencanakan baik buruknya itu Tuhan Yesus itu sendiri. Percaya atau tidak? Di mana itu? Percaya. Di mana ayatnya? Di situ. Di mana tadi itu, Pastor? Lupa. Coba kita cari. Bahwa baik buruknya yang terjadi. Nah, kita buka di Yesaya 45 ayat 7.
Jadi nggak usah mengeluh apa yang terjadi pada orang hal buruk, karena tadi pastor bilangnya dah mudah memang mengucap syukur di saat orang keadaan lagi down, tapi ketahuilah itu sudah direncanakan agar mendewasakan kita, mendidik kita supaya berbuah seperti tadi. Kalau betul-betul orang mengenal orang Bapa di surga, orang akan melakukan kehendaknya dan tidak khawatir akan hari esok. Kita baca Yesaya 45 ayat 7. Dua, tiga. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah yang membuat membuat semuanya semuanya ini. ini. Menciptakan nasib malam. Yang tuduh-tuduh Pak Mr. D siapa? Padahal yang baking dia ciptakan nasib malam. Jadi kita ini bergerak sesuai dengan rencangannya. Yang tidak usah melawan-lawan. Kalau so begitu, belajar baca firman Tuhan, cari mengerti apa yang dimaksud. Karena kalau firman Tuhan pun cuma DP sedap-sedap, kapan orang mau dewasa dalam rohani dan bertumbuh, mengerti firman Tuhan sehingga orang bisa berkata-kata, berbuat, berpikir yang baik dan benar. Demikian, sisanya saya serahkan kepada Pastor Jenny untuk pertanyaan jawab. Saya belum siap. Pastor Jenny, saya persilakan. Pastor Jerry, bukan Pastor Jerry. Haleluya. 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 Luar biasa ya ini, berserah Jo. Ya. Nggak usah yang protes. Ya. Moga-moga Ivan menjadi teladan dalam berserah. Ya. Berserah pada rancangan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Walaupun kemarin kita tatoki, Pak Erik datang pakai kento. Ya. Tetapi ini Tuhan kehendaki untuk kita jalani dan lewati. Ya, orang harus lewati ini. Supaya orang memiliki realita konkretnya. Fakta kehidupan, ya tidak sekedar gururi terbang tinggi katanya. Nah, gimana kita bisa berserah? Kalau kita full dengan protes, mengeluh, memutung, ya. Jadi hari ini kata berserah ini adalah suatu perintah, ya. Serahkan dia. Kalau kita sudah serahkan, kita mengucap syukur. Ya. Gitu. Jadi teori ajaran mengucap syukur ini begitu mudah, ya dikhotbahkan, disampaikan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ya. Oke, sebelum ada pertanyaan, kita akan persiapkan dulu pikiran dan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang Ekaristi ini. Ya. Jadi kita akan
mempersiapkan perjamuan kudus